الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم. قال سيدي الشيخ أبو الهدى النقشبندي الهكال الشاذلي الحسني حفظه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين. وختام هذه الروضة البهية ووصيتي لك أيها الحبيب. Ya kan? Sampai situ ya? Sampai situ. Atau kita ulangi dikit lah. Wa kun syadidat tamassuki bil adab ya. Halaman 182. Ada? 4 baris ke atas, 5 baris ke atas. Bukan baris ya. Ya ada tuh alin yang berapa itu? Alin yang ketiga dari bawah ke atas. Wa kun syadidat tamassuki bil adabi. Maka jadilah engkau bersangatan berpegang dengan adab, amalkan adab. Wa ma ra'ayna mu'azzaman laha, maka tidaklah kami melihat mu'azziman, bukan mu'azzam, mu'azziman, membesar-besarkan laha baginya adab-adab itu. Orangnya penuh dengan adab, penuh dengan akhlak. Illa wa kana indallahi azima, melainkan adalah di sisi Allah dia akan besar atau mulia. Jadi bila ingin mulia di sisi Allah maka beradablah, amalkan adab itu. Al-adabu fawqal ilmi, adab di atas ilmu. Orang yang berilmu mesti beradab kalau ingin ilmunya berkah. Dan orang yang beradab akan dalam adabnya ketika punya ilmu. Jadi tujuan daripada ilmu supaya orang beradab, ya kan? Orang beradab, berakhlak, berkarakter. Bila berkarakter, berakhlak akan timbul kebaikan-kebaikan daripada dirinya. Baik. Wa ma ra'ayna mutahawinan biha, dan tidaklah kami melihat mutahawinan, orang yang mutahawin. Apa sih kita mutahawin nih? Melalaikan atau menganggap remeh atau menyepelekan, ya kan? Biha, dengan adab itu. Illa, melainkan wastuhina biha, akan dihinakan dengannya. Dihinakan. Habib Ali Al-Jufri hafizahullah ta'ala sudah menceritakan. Beliau itu kan kalau ceramah luar biasa ceramahnya. Luas wawasan beliau, ulama peringkat dunia. Di antara murid kesayangan Habib Umar bin Salim Al-Hafiz, ya. Jadi kata ulama, kalau kamu ingin melihat wajah Nabi Muhammad, pandanglah wajahnya Habib Ali Al-Jufri, karena mirip dengan wajah Nabi Muhammad SAW. Bungas, ganteng. Nah, Habib Umar bila hendak melihat kayak akhlaknya Nabi Muhammad, itu akhlaknya Habib Muhammad bin Salim Al-Hafiz, dua orang ulama terkenal daripada Hadramaut Yaman ini. Kayak apa adab Sidin? Sidin kan berguru lawan Habib Abdul Qadir As-Segaf. Jeddah sudah meninggal, jenderalnya Buan Farah Baik. Nah, pagawian Sidin Habib Al-Jufri itu katujuh memalingkan, menjaga sendal guru Sidin, yaitu Habib Abdul Qadir As-Segaf. Jadi kata beliau, ketika ditanya oleh
cendekiawan, pian dari mana dapat ilmu yang luar biasa ini? Dari mana dapat maklumat yang sungguh luas ini? Bicara semua segi aspek kehidupan bisa, ekonominya, politiknya beliau bisa, bukan dia. Agamanya sudah jalan. Kata beliau, demi Allah saya dapatkan ini tidak dengan macam-macam yang harus dikuasai kada juga, tapi ketika saya kata beliau selalu menjaga akan dengan sendal daripada guru saya, yaitu Syekh Al-Habib Abdul Qadir As-Segaf itu. Yaitu cerita daripada anaknya Habib Munzir Al-Musawwar. Dalam videonya menceritakan Habib Ali Al-Jufri hafizahullah ta'ala. Nah, jadi yang menghinakan dengan adab akan dihinakan Allah. Ada belum cerita Habib Umar bin Salim Al-Hafiz. Ada seorang murid alim luar biasa, bahkan ilmunya itu mengalahkan gurunya. Ketika belajar di Hadramaut, alim luar biasa. Pulang dia ke kampungnya buka majelis, banyak muridnya. Tapi sayang dia meremehkan dengan guru-gurunya karena merasa alim. Ya mungkin karena merasa sudah punya titel profesor, doktor, insinyur, kepala longor, isnior, macam-macam. Masa hebat. Nah, ada lagi menghormati guru, pernah mendebat gurunya pula. Nah, ini kan menghinakan. Lalu suatu hari dia itu menyampaikan ilmu, banyak orang mendengarkan, tapi ternyata ketika dia menyampaikan ilmu, ilmunya ini hilang. Anak menyebutkan hadis ini hilang. Hanya orang pun bubar. Kada lagi mengaji, bubar. Kada datang lagi. Tadi majelis yang tadi besar, bubar. Lalu kata gurunya, ya silahkan kamu pergi, kamu ngajar ilmu dengan murid-muridmu, tapi ingat ilmu kamu kami kunci di sini, jago di sini. Nah, ilmu kamu dikunci. Oke, kamu pergi ke sana, di situ ngajar, tapi ingat ilmu kamu ditahan. Nah, kenapa ditahan? Karena adabnya hilang dengan gurunya. Jadi menghinakan, menyepelekan adab, bahkan dia dapat adab lagi. Jadi namanya guru kita, tetap guru kita, siapapun orangnya, ya. Guru matematika, guru fisika, tetap mualim di kiau di rahaya, mualim fisika. Bingung, jadi bingung guru-guru negeri kan, mualim fisika aja. Biasanya mualim tuh yang guru-guru agama aja. Oh, di rahaya ada, itu tandanya orang-orang rahaya, artinya orang pesantren rahaya itu semuanya menghormati keguruan. Semua guru mualim tek, mualim biologi ya Allah. Kalau orang kamu kan mualim itu kan guru oleh. Tapi kalau di rahaya itu jadi khas orang rahaya, ya kan? Semuanya di kia mualim. Nah, mualim khat, mualim tek kan? Kan tek anda ajar komputer, mualim ya, mualim tek. Mualim fisika, mualim matematika, tetap dicium tangan mereka. Mereka guru-guru kita yang mulia. Nah, bila kita hilang adab, menghinakan adab, akan hilang ilmu kita, tidak ada keberkahan. Ya, nah itu hati di situ. Baik. Wa tadzakkar qaulahu ta'ala, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan dengan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya adalah daripada takwanya hati. Hati yang takwa itu mengagungkan ajaran-ajaran Allah, mengagungkan adab, mengagungkan ilmu, menghindari yang sifatnya kehinaan dalam diri, atau maksudnya menghindari yang namanya sesuatu yang membuat orang jadi terhina. Kenapa? Karena meninggalkan akhlak dan adab. Wa khitamu hadhihi ar-rawdatil bahiyyah wa wasiyati laka ayyuhal habib.
Dan penutup ini Raudhah Al-Bahiyah. Raudhah itu kumpulan, Al-Bahiyah yang berharga. Bahiyah. Wasiyati, maksudnya kan beliau sudah menyampaikan di depan dari nasihat-nasihat, adab-adab segala macam, ya kan? Dari awal sampai akhir ini. Dan wasiatku, kata beliau, laka, bagi engkau wahai Habib, wahai kekasihku, kalimatun qalilatun, kalimat-kalimat yang sedikit, bi hajmiha, pada ukurannya, hajmiha itu ukurannya, tapi azimatun, besar, bi fawaidiha, pada faedahnya, wa maknaha, dan maknanya. Jadi sidin, wasiatku ini dikit aja, halus, ada banyak, tapi insyaallah besar maknanya. Iyyaka an tara li nafsika wujudan wa la tukthir lima yuqalu anka. Iyyaka an tara li nafsika wujudan wala 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 tuksir, ya, wala taktathiru lima yuqalu anka fa an takuna 'inda an-nasi qalilan wa 'inda Allahi 'aziman khairun laka min an takuna 'inda Allahi qalilan wa 'inda an-nasi 'aziman. Iyyaka an tara li nafsika wujudan. Iyyaka maksudnya hindarilah, ya, antara li nafsika, bahwa engkau melihat bagi dirimu itu wujudan, ada. Wah, ini panjang penjelasannya nih. Ya, ini pahami wujud ya. Ini ilmunya ilmu kelas berat. Ini sudah ilmu kelas pendidikan hati. Ya, pendidikan untuk kita supaya menjadi orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya hilang sifat egonya, sifat akuismenya atau sifat ananiyahnya. Ya. Dan ini harus kita pahami wujud. Dan ini akan lebih terasa, sekali lagi, akan lebih terasa bagi yang berwirid. Ya. Bagi yang berwirid. Nah, saya yang berwirid. Ya, karena itu kan resepnya kayak gitu. Ya, karena kan wirid itu pembersih jiwa, pembersih hati. Jadi maaf, kita ini kan di daerah kita ini ada dua kekuatan besar yang pemangku dakwah agama ini. Ya, imma dari kelompok jamaah tabligh atau kelompok ahli tasawuf. Ya. Bagi yang jamaah tabligh, dia menjaga dengan furujnya, ya boleh. Nah, bagi yang kelompok tasawuf, dia menjaga dengan wiridnya. Ya. Karena furuj kan, etikaf. Nah, itu untuk apa? Untuk menjaga kesucian, kebersihan hati dan jiwa, supaya hati selalu ta'aluk, terikat dengan Allah. Nah, orang tasawuf dengan apa? Dengan wiridnya. Kenapa setelah dibaca itu harus dibaca terus wirid? Yaitu untuk menjaga hubungan. Karena tiap hari ini kan banyak perbuatan-perbuatan yang jelek kita lakukan, dia harus dibersihkan. Kalau yang ada dibersihkan, akhirnya apa? Jakaibat kaca itu akan jadi buram. Nah, jadi untuk kita memahami kalimat ini, coba lihat. Iyyaka an tara li nafsika wujudan. Hindarilah oleh engkau, atau jauhilah oleh engkau, antara li nafsika wujudan, bahwa engkau melihat bagi dirimu itu ada. Nah,
Jangan merasa ada bahasanya tuh. Nah ini kan tauhid belum buahnya nih. Sifat wujud ya oleh. Wujud artinya ada, lawannya ada artinya tiada. Yang ada itu siapa? Allah. Yang kada ada siapa? Makhluk. Semua makhluk ini kada ada hukumnya, hakikatnya. Nipong kita ini adakah kadakah? Kita ini adakah kadakah? Adakah kadakah? Adakah kadakah? Ada. Tapi ngarannya adaan. Kalau adaan karena diadakan oleh Allah. Artinya adanya kita ini hanya diadakan oleh Allah. Tanda adanya Allah, adanya makhluk kayak gitu. Nah, berarti kan hanya untuk sebagai tanda aja, bukan sebetulnya. Nah, bila kita merasa ada, bila kita merasa ada, seakan-akan kita merasa diri kita ini kita yang mengadakan seorang. Padahal kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah maka di sini kita disuruh untuk melihat diri kita ini tidak ada. Ketika ada, karena diadakan oleh Allah. Nah yang mengadakan lawan yang ditiadakan kan jauh beda tuh. Yang diadakan itu lemah, yang mengadakan itu maha kuat, maha sempurna. Ya. Jadi artinya apa? Ketika kita ada ini, kita diadakan oleh Allah. Dan kita bergantung kepada Allah. Yang kita miliki semua datang dari Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki daripada Allah. Kita bisa berbacaan, kita bisa berzikir, kita bisa ke pengajian, kita bisa bersedekah, semuaan daripada karunia Allah. Nah, semuaan dari Allah. Jadi kitanya adalah di situ kada ada. Nah, lah, ini kan sudah bahasa-bahasa filosofis gitu ya. Nah, mungkin kenapa dipahamkan orang kada paham susah. Nah, jadi ketika kita kalau mengaji ini dari Allah. Kita kawa hidup dari Allah, rezeki dari Allah, bisa bicara dari Allah, bisa melangkah dari Allah, bisa berkedip dari Allah. Kita deh dari ujung rambut sampai ujung kaki, ujung kuku, barataan semuanya dari Allah. Nah, ketika kita ini dari Allah, kitanya adalah. Nah, kada ada maksudnya ingatakan gitu ya. Ingatakan bahwa yang kita miliki semuaan adalah atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya karunia Allah semata, bukan dari kita. Nah, kalau sudah tahu itu lalu nyaman kan di hati ini, lalu kada mau sombong lagi. Oh, aku bisa mengaji, harap suara, ini memang pemberian Allah, ya kan? Oh, aku ini bisa beribadah, bisa sholat, bisa berbuat kebaikan. Oh, ini adalah karunia Allah. Oh, aku ini bisa membantu orang dan sebagainya. Apa bentuk amal kebaikan itu? Ingat apa itu semata-mata adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan daripada kita. Karena kita kan kewajiban diberi orang kan. Nang tidak ada, masa membantu yang tidak ada? Ada mungkin loh. Yang secara kebiasaannya yang ada membantu yang kada ada. Nah, jadi jangan sekali-kali kata beliau kita merasa akan diri kita itu wujudan ada. Kenapa? Karena yang ada itu hanya Allah. Di dalam ilmu zahirnya kata ilmu syariatnya ada ya kita mencungkung kita, tapi hakikatnya kita tidak ada. Yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena kita ini tidak ada, apa yang dibangga-banggakan? Nah, ingatkan, oh aku bisa berbuat ini, berbuat itu, semua adalah pemberian Allah semata, bukan dari diri kita. Jadi kena nak hafal pada sombong lagi, yang alim pada sombong lagi, yang berilmu pada sombong lagi, yang berharta pada sombong lagi. Kenapa? Karena dia ingat semua itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan daripada dirinya yang tidak ada. Nah, kayak itu. Pahamlah.
Jadi intinya jangan ada perasaan-perasaan ego di dalam hati. Semuanya itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak apapun alimnya, kayak apapun hebatnya, semua dari Allah. Dan itu pasti orang-orang alim itu kayak itunya pemakaiannya. Bukan dari saya katanya. Ini daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia-Nya diberikan kepadanya. Dan semoga kita juga Allah karuniakan kita kebaikan dunia sampai ke akhirat. Baik. Nah itu aja kan sebaris cukup baik. Jadi tadi iyyaka antara li nafsika wujudan. Nah, selanjutnya wala tughfir nanti kita sambung insyaallah pada malam Jumat insyaallah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.